Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Saputra, NPM 1805170081. Kali ini saya akan membahas mengenai activity based costing. Mari simak pembahasan saya. Untuk pertama, kita harus tahu apa sih activity based costing atau biasa disingkat dengan ABC. Jadi activity based costing atau ABC adalah metode perhitungan akuntansi untuk mencari atau untuk melihat atau untuk menganalisis tentang biaya overhead suatu perusahaan dalam menghasilkan produk. Jadi biaya ini berhubungan dengan aktivitas overhead, biaya, dan produksi. Setelah memahami apa pengertian dari activity based costing, maka kita lihat apa sih kegunaan dari activity based costing atau apa sih fungsinya. Dalam metode perhitungan activity based costing atau ABC, untuk yang pertama memiliki fungsi untuk memberikan akurasi yang tinggi. Jadi activity based costing ini mempunyai tingkat keakurasian yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena metode ABC ini lebih terinci daripada metode tradisional. Metode ABC ini lebih kepada perhitungan terhadap aktivitas perusahaan. Nah, untuk fungsi yang kedua, kenapa menggunakan activity based costing? Kenapa perusahaan menggunakan activity based costing? Untuk yang kedua itu untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Jadi di dalam metode activity based costing yang dilakukan secara terinci, kita bisa memahami mengenai biaya produk yang dikeluarkan agar mendapatkan harga yang lebih relevan untuk menarik pelanggan. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya bersaing dalam menentukan harga. Pelanggan ini maunya harga yang murah. Jadi perusahaan harus bisa memprediksi atau menghitung produk-produk mana yang memang mereka bisa menentukan dengan harga yang murah. Jadi bisa digunakan dengan metode activity based costing ini. Nah, untuk fungsi yang ketiga, kenapa kita menggunakan activity based costing? Jadi manfaatnya itu yang ketiga adalah untuk memahami profitabilitas. Ini sudah jelas. Baik dalam metode activity based costing ataupun konvensional itu kita bisa memahami profitabilitas. Namun dalam metode activity based costing ini cukup jelas. Kita lebih dalam memahami tentang profitabilitas atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dan fungsi yang keempat adalah untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen. Di mana fungsi manajemen ini adalah sebagai pemberi keputusan. Jadi penting sekali untuk menggunakan activity based costing. Kenapa? Karena activity based costing bisa digunakan perusahaan karena datanya lebih akurat dan manajer bisa memahami lebih dalam mengenai pengambilan keputusan prediksi-prediksi yang akan diambil oleh manajer. Contohnya seperti penetapan harga. Manajer membuat keputusan untuk menetapkan harga demi persaingan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian dalam menentukan activity based costing, dalam menentukan biaya overhead tidak hanya menggunakan activity based costing metode saja, tapi metode konvensional atau biasanya dikenal dengan metode tradisional juga bisa digunakan untuk menghitung biaya overhead. Jadi apa sih perbedaan dari metode konvensional dengan activity based costing? Jadi perbedaannya itu ada antara kedua metode ini adalah di bagian perhitungannya. Yang bagian konvensional perhitungannya jauh lebih simpel, sedangkan activity based costing ini perhitungannya jauh lebih terperinci dan lebih
banyak informasi yang didapatkan. Jadi konvensional ini biasanya menggunakan perhitungan pada acuan satu tarif, yaitu tarif tenaga kerja langsung, sedangkan EBC ini pada keseluruhan aktivitas-aktivitas perusahaan. Jadi itulah perbedaannya. Activity based costing memang memiliki banyak yang namanya manfaat atau keunggulan dibandingkan dengan metode konvensional. Namun di balik banyaknya manfaat yang didapatkan dari activity based costing ini, terdapat juga kelemahannya. Yang pertama dari segi biaya. Activity based costing ini cenderung lebih memiliki memiliki terbilang cukup mahal. Biaya yang diperlukan itu cukup mahal. Dan yang kedua itu dari segi waktu. Waktu yang diperoleh juga cukup lama. Jadi kedua tersebut merupakan kelemahan dari penggunaan activity based costing. Untuk melihat perbedaannya lebih jauh, kita bisa aplikasikan dalam contoh berikut. Berikut ini adalah data keuangan, dua jenis kualitas produk. Jadi data keuangan ini memberikan informasi mengenai dua jenis kualitas produk. Ada kualitas standar dan premium. Jadi produknya ini sama, namun kualitasnya yang berbeda. Di sini terdapat volume produksi, di mana perusahaan memproduksi berapa banyak barang untuk standar dan berapa banyak barang untuk premium. Jadi pada perusahaan ini, produk yang dihasilkan adalah untuk standar ini, kualitas standar sebesar 20.000 unit dan untuk kualitas premium sebesar 10.000 unit. Kemudian ada juga memberikan informasi mengenai harga jualnya. Harga jualnya ditetapkan sebesar 500 untuk biaya standar dan 1.000 untuk biaya premium. Kemudian ada biaya utama. Biaya utama yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya standar ini adalah Rp100 dan biaya utama untuk pembuatan kualitas premium ini sebesar Rp200. Nah, ini adalah jumlah jam tenaga kerja langsung. Sedangkan yang di bawahnya adalah aktivitas cost pool yang dianggarkan. Jadi ini adalah biaya-biaya aktivitas yang dianggarkan perusahaan. Jadi sebelum terjadinya ini dianggarkan dulu berapa, kemudian ini adalah data yang realnya, data transaksi yang sesungguhnya. Kita bisa lihat seperti ini datanya untuk rekayasa 150.000, setup sebesar 360.000, dan perputaran mesin sebesar 1.800.000, pengepakan sebesar 90.000. Ini sama juga untuk data yang realnya, terdapat biaya jam rekayasa, jam setup, jam perputaran mesin, jam pengepakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk sistem konvensional itu sendiri kita harus menentukan tarif overhead per jam kerja langsung. Pertama, untuk mencari overhead per jam kerja langsung, kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumus total jam kerja langsung, total biaya aktivitas yang dianggarkan dibagi dengan total jam kerja langsung. Jadi kita jumlahkan dulu total jam kerja langsung sebesar 60.000 ditambah dengan 20.000. Dari mana? Dari total jam kerja langsung perusahaan baik premium, baik standar, kualitas standar sebesar 60.000 dan premium sebesar 20.000. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya adalah 80.000. Kemudian kita dapat mencari tarif biaya overhead jam kerja langsung. Untuk 2.400.000 ini adalah tarif total biaya aktivitas yang dianggarkan 2.400.000 dibagi dengan 80.000 sehingga mendapatkan Rp30 per jam kerja langsung. Jadi kita bisa memperoleh biaya overhead yang dibebankan untuk biaya standar sendiri 60.000 ini berasal dari
jam kerja langsung untuk standar 60.000 dikalikan dengan berapa per jam kerja langsungnya. Jam kerja langsungnya tadi kita sudah mencari adalah 60, jadi 60.000 dikali dengan 30 sama dengan 1.800.000. Sedangkan untuk per unit rupiahnya ini didapat melalui hasil dari total rupiah 1 jam dari biaya standar sendiri, kualitas standar sendiri 1.800.000 dibagi dengan volume produksi. Volume produksinya tadi ada 20.000. Jadi 1.800.000 dibagi dengan 20.000 unit sehingga menghasilkan per unitnya dia menghasil beban overheadnya itu sebesar Rp90. Sedangkan untuk biaya premium sendiri di sini untuk jam kerja langsungnya itu sebesar 20.000 dikalikan dengan tarif overhead per jam kerja langsung adalah 30.000 sama dengan 600.000. Nah, untuk per unitnya ini sama 600.000 dibagikan dengan 20.000 unit dari produk yang dihasilkan untuk kualitas premium, sehingga beban overhead untuk kualitas premium melalui standar sistem konvensional atau tradisional ini adalah sebesar Rp60. Nah, ini merupakan sistem ABC. Jadi tadi untuk biaya untuk menggunakan sistem konvensional, nah ini untuk sistem ABC-nya, activity based costing. Untuk mencatat tarif aktivitasnya, kita pertama adalah mencari tarif aktivitasnya. Tarif aktivitasnya ini berasal dari mana? Nah, kita masukkan dulu dari biaya yang dianggarkan, biaya aktivitas. Jadi biaya aktivitasnya rekayasa sebesar 150. Nah, berasal dari sini, biaya aktivitasnya berasal dari biaya yang dianggarkan 150 untuk biaya rekayasa dan untuk setup sebesar 360 dan untuk perputaran mesin sebesar 1.800.000 dan untuk pengepakan itu 90.000. Jadi untuk konsumsi aktivitas ini didapat dari data konsumsi aktivitas. Untuk biaya overhead ini sebesar 15.000. Nah, biaya aktivitas ini sudah ditentukan sebelumnya, kita bisa lihat di bagian ini. Nah, untuk biaya aktivitasnya, total aktivitas rekayasa konsumsi aktivitas berdasarkan data ini. Jadi 9.000 dijumlahkan dengan 6.000 sebesar 15.000. Nah, ini dia. Jadi 15.000. Untuk mencari tarif aktivitasnya 150.000 dibagi dengan 15.000 sama dengan Rp10 untuk aktivitas rekayasa, dan untuk setupnya itu 360.000 dibagi dengan 360 untuk biaya konsumsi aktivitas atau biaya realnya. Jadi tarif aktivitasnya itu sebesar Rp1.000, untuk perputaran mesinnya 1.800.000 dibagi dengan biaya konsumsi aktivitas atau biaya realnya sebesar 180.000. Jadi untuk tarif aktivitasnya sebesar Rp10, dan untuk biaya pengepakannya sendiri biaya aktivitas sebesar 90.000 dibagikan dengan konsumsi aktivitas sebesar 18.000. Jadi tarif aktivitasnya sebesar Rp5. Setelah kita mencari tarif aktivitas, maka kita bisa mengelompokkan biaya overhead per kualitas produk. Jadi untuk kualitas produk standar kita bisa lihat untuk tarif aktivitasnya tadi dari data sebelumnya, tarif aktivitasnya untuk rekayasa terdapat Rp10, untuk setup itu sebesar Rp1.000, perputaran mesin sebesar Rp10 dan pengepakan itu sebesar Rp5.
Nah, untuk biaya konsumsi ini sudah bisa kita lihat pada konsumsi standar 90, 150, 120, dan 12.000. Nah, untuk biaya total biaya overhead-nya bisa kita cari melalui dari tarif aktivitas dikalikan dengan konsumsi aktivitas. Jadi untuk rekayasa sendiri dia Rp10 dikalikan dengan Rp9.000, jadi Rp90.000 untuk biaya total aktivitas rekayasa untuk mencari beban atau biaya overhead. Nah, bagaimana untuk mencari biaya overhead per unitnya? Untuk mencari biaya overhead per unitnya, maka dibagikan dengan volume. Untuk biaya standar sendiri jadi 90.000 dibagikan dengan 20.000. Nah, sama halnya dengan untuk biaya setup 120.000 dibagi dengan 20.000 sama 6. Nah, untuk bagian perputaran mesinnya sama juga, 1.200.000 dibagikan dengan 20.000 sehingga menghasilkan biaya overhead per unitnya itu sebesar Rp60. Nah, untuk pengepakan sama, 60.000 dibagikan dengan 20.000 sehingga menghasilkan Rp3 untuk biaya per unitnya. Untuk biaya premium sama dengan untuk kualitas standar sendiri perhitungannya. Jadi untuk kualitas premium sendiri kita lihat tarif aktivitasnya sama seperti yang sudah kita tetapkan atau kita cari di awal mencari sistem ABC ini, activity based costing. Nah, untuk konsumsi aktivitasnya kita lihat dari untuk jenis kualitas premiumnya. Kita masukkan untuk rekayasa sebesar 6.000 dan 240.000 untuk setup, untuk perputaran mesin dan pengepakan sebesar 6.000. Jadi kita tinggal kalikan, kemudian kita bandingkan sama kita lihat pada kualitas jenis premiumnya. Jadi kalau 10.000 menghasilkan produk 10.000 unit. Dari total biaya overhead yang telah ditentukan dari pengalian dari tarif aktivitas dikalikan dengan tarif konsumsi aktivitas atau biaya realnya sebesar 60.000 dibagikan dengan 10.000 unit. Jadi per overhead unitnya itu sebesar 6. Nah, untuk setupnya juga sama seperti tadi. Nah, untuk biaya packingnya sama, kita kalikan dulu 5 dikalikan dengan 6 dapat 30.000, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan sebesar 10.000 unit sehingga menghasilkan Rp3 per unit biaya overheadnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.